Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi formulasi strategi dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Di sini kita akan membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu visi dan misi perusahaan, dan yang kedua tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek di perusahaan. Selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan ialah segala strategis perusahaan untuk mencapai berbagai hasil masa mendatang, sehingga akan menuntun pengarahan sumber daya perusahaan bagi pencapaian berbagai tujuan tersebut. Beberapa manfaat visi diantaranya yaitu yang pertama, memudahkan komitmen semangat kerja. Yang kedua ada menumbuhkan rasa kebermaknaan. Yang ketiga adalah salah satu tempat karyawan mencari makna kehidupan. Dan yang terakhir adalah jika seseorang karyawan memahami dia bekerja untuk suatu tujuan yang sangat mulia, dia akan bekerja penuh semangat dan meletakkan standar prima untuk setiap pekerjaannya. Nah, di visi ini ada beberapa karakteristik. Karakteristik visi ini ialah yang pertama yaitu diciptakan melalui permufakatan. Yang kedua, memberikan pandangan atas segala sesuatu yang terbaik di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, mempengaruhi orang untuk menuju ke misi. Dan yang terakhir itu ialah tempat keterbatasan dimensi waktu. Misi perusahaan. Menurut David, pernyataan misi adalah sebuah deklarasi tentang alasan keberadaan suatu organisasi. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan dalam usahanya mewujudkan visi. Kemudian adapun manfaat misi antara lain, yang pertama, memastikan tujuan dasar organisasi, memberikan basis atau standar untuk mengalokasikan sumber daya di organisasi, kemudian menciptakan kondisi atau iklim organisasi yang umum, dan menjadikan titik utama bagi individu dalam mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi. Terus memfasilitasi penerjemahan tujuan menjadi struktur kerja yang melibatkan penugasan hingga elemen tujuan dalam bentuk sedemikian rupa hingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol. Kemudian menurut David dan Fried terdapat 9 karakteristik atau komponen yang harus terangkum dalam suatu misi perusahaan, yang terdiri dari yang pertama ada customer, yaitu secara eksplisit misi harus menyebutkan siapa yang menjadi pelanggan bagi produk perusahaan. Yang kedua produk or service, yaitu yang pertama tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungannya. Jadi sebagian besar organisasi perlu membenarkan keabsahan eksistensinya untuk mengabsahkan diri dalam pandangan pemerintah, konsumen, dan masyarakat luas dengan menetapkan tujuan perusahaan, yaitu yang akan menarik menggali tujuan ini sehingga mau bekerja untuk mereka. Yang kedua, tujuan membantu mengkoordinasi keputusan dan pengambilan keputusan. Tujuan yang menyatakan mengarahkan perhatian karyawan, tujuan yang menyatakan untuk mengarahkan perhatian karyawan kepada norma perilaku yang dikehendaki. Tujuan dapat mengurangi pertentangan dalam pengambilan keputusan kalau semua karyawan mengetahui tujuannya, atau dengan kata lain tujuan menjadi kehendak dalam keputusan. Kemudian tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi, yaitu tujuan merupakan norma terakhir untuk organisasi menilai dirinya. Tanpa tujuan, organisasi tidak mempunyai dasar yang jelas untuk menilai keberhasilannya. Kemudian yang keempat,
tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan visi dan misi. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai tujuan jangka panjang dan jangka pendek perusahaan. Kemudian yang terakhir ada concern for employees. Dalam hal ini, pernyataan misi akan menunjukkan apakah karyawan merupakan aset yang berharga bagi perusahaan. Kemudian setelah tadi dijelaskan visi dan misi, selanjutnya yang akan kita jelaskan yaitu mengenai tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek perusahaan. Tujuan perusahaan merupakan pernyataan tentang keinginan yang akan dijadikan pedoman bagi manajemen perusahaan untuk meraih hasil tertentu atas kegiatan yang dilakukan dengan dimensi waktu tertentu. Dengan demikian, tujuan memiliki karakteristik yang berbeda dengan visi maupun misi, yaitu diantaranya sesuai, yaitu tujuan selaras dengan visi dan misi. Kemudian berdimensi waktu, yaitu tujuan harus konkret dan bisa diantisipasi kapan terjadinya. Kemudian layak, yaitu tujuan hendaknya merupakan suatu tekad yang bisa diwujudkan. Kemudian fleksibel, yaitu tujuan senantiasa bisa disesuaikan atau peka terhadap perubahan situasi dan kondisi. Kemudian yang terakhir yaitu mudah dipahami. Kemudian ada 4 alasan tujuan pentingnya tujuan bagi perusahaan. Ada 4 alasan tujuan pentingnya bagi perusahaan dan bagi manajemen strategi, yaitu secara spesifik perusahaan harus menyebutkan produk atau jasa apa saja yang akan dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ada market, yang berarti menjelaskan di pasar mana produk perusahaan akan bersaing dengan produk yang dihasilkan oleh pesaing. Yang keempat ada teknologi, yaitu menyebutkan arah pengembangan teknologi perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian selanjutnya ada concern for survival, growth, and profitability. Dalam hal ini pernyataan misi menunjukkan secara komitmen perusahaan terhadap kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan, dan kemampuan untuk menghasilkan laba atau profitabilitas. Kemudian yang keenam ada filosofi, yaitu misi akan menjelaskan mengenai kepercayaan, nilai, aspirasi, dan prioritas etis dari perusahaan. Yang ketujuh, self-concept. Misi akan menjelaskan apa yang menjadi kompetensi unggulan dari perusahaan dibandingkan pesaingnya. Yang kedelapan ada concern for public image. Misi akan menunjukkan apakah perusahaan memiliki respon terhadap masalah-masalah sosial, kemasyarakatan, maupun terhadap masalah lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek perusahaan. Tujuan jangka panjang ini biasanya masuk dalam visi perusahaan yang memiliki jangka waktu 10-20 tahun ke depan. Tujuan jangka panjang ini sifatnya kuantitatif, realistis, dapat dipahami, dan harus sejalan dengan unit-unit organisasi. Setiap tujuannya harus dikaitkan dengan kerangka waktu. Tujuan jangka panjang ini sangat diperlukan pada tingkat korporat, divisi, dan fungsional dalam sebuah organisasi. Tujuan itu sangat penting sebagai alat ukur kinerja manajerial. Pada jangka panjang ini biasanya perusahaan menetapkan 7 perencanaan dalam bidang. Yang pertama profitabilitas, kemudian produktivitas, posisi kompetitif, pengembangan karyawan, hubungan dengan karyawan, kepemimpinan teknologi, dan tanggung jawab kepada masyarakat. Yang kedua adalah tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek juga masuk dalam visi perusahaan yang berupa sasaran yang harus dicapai dalam waktu yang lebih pendek atau lebih singkat, yaitu 3-5 tahun saja. Contoh tujuan perusahaan: memupuk keuntungan melalui tata kelola bisnis yang baik dengan mengutamakan kepuasan pelanggan, mitra usaha, dan stakeholder lainnya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Mohon maaf jika banyak materi yang belum disampaikan dalam video ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan.